Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental adalah pemeriksaan kekuatan penting yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi, kelompok industri, dan perusahaan. Seperti kebanyakan analisis, tujuannya adalah untuk mendapatkan perkiraan dan keuntungan dari pergerakan harga di masa depan. Di tingkat perusahaan, analisis fundamental dapat mencakup pemeriksaan data keuangan, manajemen, konsep bisnis, dan persaingan. Di tingkat industri, ada penelitian tentang kekuatan penawaran dan permintaan untuk produk yang ditawarkan. Untuk perekonomian nasional, analisis fundamental dapat difokuskan pada data ekonomi untuk menilai pertumbuhan ekonomi saat ini dan yang akan datang. Untuk meramalkan harga saham di masa depan, analisis fundamental menggabungkan analisis ekonomi, industri, dan perusahaan untuk memperoleh nilai wajar saham saat ini dan memperkirakan nilai masa depan. Jika nilai wajar tidak sama dengan harga saham saat ini, analis fundamental percaya bahwa saham tersebut dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah dan harga pasar pada akhirnya akan condong untuk berubah ke nilai wajar. Dengan percaya bahwa harga tidak secara akurat mencerminkan semua informasi yang tersedia, analis fundamental melihat dan memperhatikan data fundamental untuk memanfaatkan perbedaan harga yang terjadi. Hal pertama dan terpenting dalam pendekatan analisis fundamental secara top-down adalah evaluasi kondisi ekonomi secara umum. Ekonomi itu seperti air laut dengan ombaknya, dan berbagai kelompok industri dan perusahaan individu itu adalah ibarat seperti perahu. Ketika ekonomi berkembang, sebagian besar kelompok industri dan perusahaan diuntungkan dan tumbuh. Ketika ekonomi menurun, sebagian besar sektor dan perusahaan biasanya menderita. Banyak ekonom menghubungkan ekspansi dan kontraksi ekonomi dengan tingkat suku bunga. Suku bunga juga dipandang sebagai leading indicator untuk pasar saham. Setelah skenario untuk analisis dan evaluasi perekonomian secara keseluruhan sudah dilaksanakan, investor dapat kemudian membagi analisis perekonomian tadi menjadi berbagai kelompok industri. Jika tujuan prediksi adalah untuk ekonomi yang berkembang, maka kelompok-kelompok industri tertentu cenderung mendapatkan manfaat lebih dari yang lain. Seorang investor dapat mempersempit analisis untuk kelompok-kelompok yang paling cocok untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan ekonomi saat ini atau masa depan. Jika sebagian besar perusahaan akan mendapatkan manfaat dari ekspansi, maka risiko ekuitas akan relatif rendah dan strategi untuk berorientasi pada pertumbuhan yang agresif mungkin lebih disarankan. Strategi pertumbuhan bisa melibatkan pembelian saham teknologi, biotek, semikonduktor, dan yang bersifat siklus. Jika ekonomi diperkirakan akan berkontraksi, investor dapat memilih strategi yang lebih konservatif dan mencari perusahaan yang berorientasi pada pendapatan yang stabil. Strategi defensif bisa melibatkan pembelian bahan pokok konsumen,
utilitas, dan saham terkait energi. Untuk menilai potensi kelompok industri, investor sebaiknya mempertimbangkan tingkat pertumbuhan secara keseluruhan, ukuran pasar, dan pentingnya perekonomian. Ketika memperhatikan perusahaan individu adalah sebuah hal yang penting, perlu diperhatikan juga bahwa kelompok industrinya kemungkinan besar akan memberikan pengaruh yang sama besarnya atau lebih pada harga saham. Ketika harga saham bergerak, mereka biasanya bergerak secara kelompok. Untuk kita ketahui bersama, lebih penting bagi kita untuk berada di industri yang tepat daripada di saham yang tepat. Setelah kelompok industri dipilih, investor perlu mempersempit daftar perusahaan sebelum melanjutkan ke analisis yang lebih rinci. Investor biasanya lebih tertarik untuk menemukan pemimpin atau inovator dalam suatu kelompok industri. Tugas pertamanya adalah mengidentifikasi bisnis saat ini dan lingkungan kompetitif dalam suatu kelompok industri, serta tren di masa depan. Bagaimana peringkat perusahaan menurut pangsa pasar, posisi dan keunggulannya secara kompetitif? Siapa pemimpinnya saat ini dan bagaimana perubahan dalam sektor ini akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan perusahaan saat ini? Apa hambatan bagi perusahaan atau industri untuk berkembang? Keberhasilan tergantung pada keunggulan, baik itu dalam hal pemasaran, teknologi, pangsa pasar, atau inovasi. Analisis komparatif terhadap persaingan dalam suatu sektor akan membantu mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan dan perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar akan mempertahankannya. Dengan daftar kecil perusahaan yang sudah didapat, investor dapat menganalisis sumber daya dan kemampuan setiap perusahaan untuk mengidentifikasi perusahaan yang mampu menciptakan dan mempertahankan keunggulan secara kompetitif. Analisis dapat berfokus pada pemilihan perusahaan dengan rencana bisnis yang masuk akal, manajemen yang solid, dan keuangan yang sehat. Rencana bisnis, model, atau konsep akan memberikan landasan di mana semua hal lain akan dibangun. Jika rencana, model, atau konsepnya buruk, maka hanya akan ada sedikit harapan bagi bisnis tersebut. Untuk bisnis baru, pertanyaannya mungkin seperti ini. Apakah bisnisnya masuk akal? Apakah bisnisnya visible? Apakah ada pasarnya? Bisakah menghasilkan keuntungan? Untuk bisnis yang sudah mapan, pertanyaannya mungkin seperti ini. Apakah arah perusahaan didefinisikan dengan jelas? Apakah perusahaan ini merupakan pemimpin pasar? Bisakah perusahaan mempertahankan kepemimpinannya? Untuk menjalankan rencana bisnis, perusahaan membutuhkan manajemen dengan kualitas terbaik. Investor sebaiknya melihat manajemen untuk menilai kemampuan, kekuatan, dan kelemahan mereka. Bahkan rencana terbaik di industri yang paling dinamis pun bisa menjadi sia-sia dengan manajemen yang buruk. Di sisi lain, bahkan dalam industri yang dibilang matang, manajemen yang kuat dapat meningkatkan kesuksesan. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan terkait manajemen ini antara lain, seberapa berbakatkah tim manajemennya? Apakah mereka memiliki rekam jejak yang baik? Berapa lama mereka bekerja sama? Bisakah manajemen memenuhi janjinya? Jika manajemennya bermasalah, sebaiknya kita tinggalkan.
Langkah terakhir untuk proses analisis ini adalah membongkar laporan keuangan dan menghasilkan alat penilaian atau valuasi. Analisis keuangan bisa sangat panjang dan melelahkan. Namun, setelah beberapa saat, seorang investor akan mempelajari terkait metode apa yang paling berhasil dan akhirnya bisa mengembangkan serangkaian teknik analisis yang disukai. Ada banyak alat penilaian yang berbeda, dan ini tergantung pada industri dan tahap siklus ekonomi. Sebuah model keuangan yang lengkap dapat dibangun untuk meramalkan pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan di masa depan, atau investor dapat mengandalkan perkiraan dari analis lain dan menerapkan sebagai metode untuk sampai pada sebuah penilaian. Beberapa rasio populer yang selama ini digunakan para analis didapatkan dengan membagi harga saham dengan penggerak nilai utama. Silahkan perhatikan tabel pada layar Anda sekarang ini. Metodologi ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan menghasilkan keuntungan dengan kelipatan tertentu dari pendapatan atau pertumbuhannya. Seorang investor dapat memberi peringkat perusahaan berdasarkan rasio penilaian ini. Mereka yang berada di kelas atas dapat dianggap overvalued, sedangkan mereka yang berada di kelas bawah mungkin dianggap undervalued. Setelah penilaian dilakukan, investor akan menyisakan segelintir perusahaan yang menonjol. Selama proses analisis, pemahaman akan berkembang tentang perusahaan mana yang menonjol sebagai pemimpin dan inovator yang potensial. Pada saat yang sama, perusahaan lain akan dianggap lamban dan tidak dapat diprediksi. Langkah terakhir dari proses analisis fundamental adalah mensintesis semua data, analisis, dan pemahaman untuk kemudian melakukan pemilihan yang sebenarnya. Analisis fundamental itu bagus dan cocok untuk investasi jangka panjang. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memprediksi tren ekonomi, demografi, teknologi, atau konsumen secara jangka panjang dapat menguntungkan investor yang sabar yang memilih kelompok industri atau perusahaan yang tepat. Analisis fundamental yang baik akan membantu mengidentifikasi perusahaan yang mempunyai value atau nilai yang baik. Beberapa investor paling legendaris memilih investasi jangka panjang dan value investing. Graham dan Dodd, Warren Buffett, dan John Neff dipandang sebagai juara value investing. Analisis fundamental dapat membantu mengungkap sebuah perusahaan yang memiliki aset berharga, neraca yang kuat, pendapatan yang stabil, dan daya tahan yang baik. Salah satu manfaat yang paling jelas, tetapi kurang nyata, dari analisis fundamental adalah pengembangan pemahaman yang menyeluruh tentang bisnis sebuah perusahaan. Setelah penelitian dan analisis yang sungguh-sungguh, seorang investor akan terbiasa dengan pemahaman tentang sumber pendapatan utama dan pencari keuntungan di balik sebuah perusahaan. Pendapatan dan ekspektasi pendapatan dapat menjadi pendorong yang kuat terhadap harga ekuitas. Bahkan beberapa analis teknikal akan setuju dengan itu. Pemahaman yang baik dapat membantu investor menghindari perusahaan yang rentan terhadap kekurangan dan mengidentifikasi perusahaan yang terus memberikan keuntungan. Selain memahami bisnis, analisis fundamental memungkinkan investor untuk mengembangkan pemahaman tentang core value perusahaan dalam suatu industri.
harga suatu saham sangat dipengaruhi oleh kelompok industrinya. Dengan mempelajari kelompok-kelompok ini, investor dapat lebih memposisikan diri untuk mengidentifikasi peluang yang beresiko tinggi, beresiko rendah, berorientasi pertumbuhan, berbasis nilai, non-siklikal, siklikal, atau berorientasi pendapatan. Saham pada dasarnya bergerak sebagai sebuah kelompok. Dengan memahami bisnis perusahaan, investor dapat lebih memposisikan diri untuk mengkategorikan saham dalam kelompok industri yang relevan. Bisnis dapat berubah dengan cepat, begitu juga dengan pendapatan perusahaan. Ini terjadi pada banyak perusahaan e-commerce. Mengetahui bisnis perusahaan dan dapat menempatkannya dalam kelompok dapat membuat perbedaan besar dalam penilaian secara relatif. Analisis fundamental mungkin menawarkan pemahaman yang sangat baik, tetapi bisa sangat memakan waktu. Model analisis yang memakan waktu sering menghasilkan penilaian yang bertentangan dengan harga saat ini yang berlaku di pasar. Ketika itu terjadi, analis biasanya akan mengklaim bahwa seluruh pasar telah salah. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada perusahaan yang disalahpahami di luar sana, tetapi tampaknya cukup kurang tepat untuk mengatakan bahwa pasar atau indeks itu salah. Teknik valuasi itu bervariasi tergantung pada kelompok industri dan spesifikasi masing-masing perusahaan. Untuk alasan ini, teknik dan model analisis yang berbeda diperlukan untuk industri yang berbeda dan perusahaan yang berbeda. Ini bisa memakan waktu cukup lama, yang dapat membatasi jumlah penelitian yang dapat dilakukan. Model analisis berbasis langganan dapat bekerja dengan baik untuk penyedia layanan internet, tetapi tidak mungkin menjadi model analisis terbaik untuk menilai perusahaan minyak. Nilai wajar didasarkan pada asumsi. Setiap terjadi perubahan asumsi pertumbuhan, dapat sangat mengubah penilaian akhir. Analis fundamental umumnya menyadari hal ini dan menggunakan analisis sensitivitas untuk menyajikan penilaian kasus dasar, penilaian kasus rata-rata, dan penilaian kasus terburuk. Namun, bahkan pada penilaian untuk kasus terburuk sekalipun, sebagian besar model analisis hampir selalu bullish. Satu-satunya pertanyaan adalah, seberapa bullishnya itu? Sebagian besar informasi yang masuk ke dalam analisis berasal dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan mempekerjakan manajer hubungan investor secara khusus untuk menangani komunitas analis dan merilis informasi. Mark Twain pernah berkata, "There are lies, damn lies, and statistics." Untuk urusan melakukan spinning berita atau pengumuman perusahaan, CFO dan manajer hubungan investor adalah sangat profesional. Analis yang berorientasi pada beli, dan beli cenderung melewatkan statistik perusahaan. Analis yang berorientasi pada beli, dan beli ini bekerja untuk reksadana dan manajer dana. Mereka membaca laporan yang ditulis oleh analis yang mengatakan jual, dan jual yang bekerja untuk pialang atau broker yang lebih besar. Pialang atau broker ini juga terlibat dalam penjaminan emisi dan perbankan investasi untuk perusahaan. Meskipun ada batasan untuk mencegah konflik kepentingan, pialang atau broker memiliki hubungan berkelanjutan dengan perusahaan yang sedang dianalisis. Saat membaca laporan ini, penting untuk mempertimbangkan setiap bias yang mungkin dimiliki oleh analis yang mengatakan jual, dan jual.
Analis yang beli, dan beli, di sisi lain, menganalisis perusahaan murni dari sudut pandang investasi untuk manajer portofolio. Jika ada hubungan dengan perusahaan, biasanya dalam kondisi atau urusan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, mungkin sebagai pemegang saham yang besar. Ketika valuasi pasar melampaui norma-norma historis, ada tekanan untuk menyesuaikan pertumbuhan untuk mengimbanginya. Jika pasar, market, atau indeks menilai saham mempunyai pendapatan 50 kali lipat dan asumsi saat ini adalah 30 kali lipat, analis akan tertekan untuk merevisi asumsi ini menjadi lebih tinggi. Ada pepatah lama di pasar begini, nilai aset apapun hanyalah apa yang seseorang bersedia bayar untuk itu. Sama seperti harga saham yang berfluktuasi, demikian juga asumsi pertumbuhan. Dengan demikian, apakah kita harus percaya kepada pasar dan harga saham, atau analis dan asumsi pasarnya?